Halo semuanya, selamat datang di channel Make It Happen dengan gua di sini Panca. Jadi hari ini gua akan bermain game The Sims 4. Bagi kalian yang belum tahu, game The Sims 4 adalah game live simulator yang menurut gua paling lengkap. Jadi kalian bisa jadi apapun yang kalian mau. Oke, new game. Wow. Jadi sebelum kita mulai gamenya, kita buat karakter kita dulu guys. Kita buat yang tampan. Di sini ada pilihan warna kulitnya gitu ya. Oke, kita pilih warna putih pucat. Terus buat lebih ganteng, dan ganteng. Nice. Terus majuin pipinya, mulutnya juga. Kita lebih detail lagi, detail mode. Matanya kita ganti. Nice. Tada. Kayak gini malah mirip ikan cupan cuy. Akhirnya gua temuin rambut yang cocok buat dia kayaknya warna merah kali ya, cocok. Nice. Oke, kita kasih jenggot juga. Oke, terus pemilihan baju kasih yang simpel-simpel aja. Nice. Warna ini. Terus celananya jadi orang gitu tuh pakai sarung. Tinggal badannya ini kalau dinaikin ke sini. Kalau kita turunin ke bawah sini kurus banget. Ini apa ini? Wah, mantap. Gedein pundaknya, terus bawah sini kecilin, ini juga kecilin. Tada. Karakter kita udah jadi guys. Oke guys, so karakter kita udah jadi. Tinggal kasih nama. Kita kasih nama saya Tatpol. Oke, start new game. Kita pilih rumah yang kosong, terus kita perhaps home. Nice. So here we are guys, di halaman rumah kita yang kosong banget ini. Terus ada 3 rumah tetangga kita. Nah, oke guys, karena kita di sini nggak ada orang sama sekali, jadi kita cari tetangga kita coy. Terpantau ada 2 orang nih di sini yang mancing, sama 1 orang yang lagi lari di belakang situ tuh. Kita kesini untuk ngajakin mereka kenalan. Terus sini ada lagi nih, ajakin kenalan. Pokoknya coba kita ajakin kenalan guys. Kita berbanyak teman kita ya guys ya. Dia lagi mancing, itu banyak ikan tapi dia nggak dapat sama sekali. Oh, ada ikan piranha juga coy. Terus ajakin ini juga, halo kenalan. Semuanya kita ajakin kenalan. Makin banyak teman, makin banyak rezeki. Oke guys, selagi Sims kita lagi ngobrol-ngobrol, kita bangun rumah kita. Nah, jadi gini nih tampilan lahan kita guys. Itu kita buat rumah yang bagus dan nyaman. Pertama-tama kita taruh wall. Rumah kita modelnya kayak gini, terus taruh lagi kayak gini, taruh lagi kayak gini, dan naik. Sama kita kasih jendela kali ya. Karena gue orangnya tipikal transparan, jadi kita transparanin aja semua jendela di mana-mana guys ya. Nice, dan nice. Oke, rumah kita udah jadi guys. Tinggal tambahin perabotannya ya. Pertama-tama hal yang paling penting itu toilet. Oke, kita cari toilet yang murah, walaupun kita bakal uncomfortable sama toilet ini. Kita taruh di sini. Terus tambahin kasur ya. Oh, di tengah-tengah sini kelihatan gelap guys. Kita tambahin lampu. Taruh lampunya di sini. Kapan lagi kalian tidur disorotilah sama lampu disco. Oke, kayaknya gua tambahin counters di sini 1. Terus kita tambahin kulkas guys. Kayaknya kulkasnya di luar aja kali ya, biar gua gampang untuk ngaksesnya. Terus coffee maker penting sih guys, biar mereka tuh bisa begadang jagain rumah gua gitu. Nah, akhirnya rumah kita udah jadi guys. Kita balik lagi sama orang kita yang lagi ngobrol guys. Ternyata banyak juga tetangga yang suka sama kita ya. Yuk silakan ke rumah. Ada tamu kita nih guys, orang pertama yang bakal mampir ke rumah kita. Halo, silakan. Yuk silakan masuk. Nice. Kita invite berapa orang ya guys. Nice, akhirnya kita udah kumpul 1 orang guys untuk masuk di rumah kita. Bayangin kalian lagi ngobrol nyantai, terus samping kalian ada toilet coy. Oh, pintu ini ada banyak pilihan guys. Ada lock for buat saya. Akhirnya kita udah 3 Sims di dalam kamar kita guys. Ada teman-teman kita, Bella, Cassandra, dan Nina. Mereka berempat langsung jadi sahabatan cuy. Walaupun mereka tahu mereka terkunci di ruangan ini. Gimana kalau kita taruh toilet lagi 1 di daerah luar? Nah, toilet kita nggak bisa kepake, taruh lagi di luar sini. Nice. Oke, kita taruh bathtub di dalam sini. Nah guys, akhirnya toilet
toiletnya bisa kita pakai dengan view orang-orang yang terkunci di dalam ruangan. Gue punya ide. Karena gue mencegah adanya yang kabur dari rumah kita, buat lagi ruangan di sini. Terus tambahin pintu yang sangat welcome, nice. Oke, pertama-tama kita atur harinya, terus kita buat house party. Kita undang semua tetangga kita, terus kita pilih tempat yang mau kita pilih nanti untuk acaranya. Dan yap, selesai. Akhirnya udah bertambah satu event kita. Lagi fokus ngobrol semua sambil ditatap sama patung berzira ini guys. Oke, akhirnya event house party kita udah dimulai coy. Mereka udah pada datang nih cuy, tinggal kita call over semuanya. Mereka kelihatan excited banget ya, pengen mulai acara house party kita cuy. Gue kurung mereka semua aja dulu guys, takutnya mereka pada kabur gitu kan. Nah udah nih guys, ruangannya udah selesai. Terus tinggal kita tambahin counter satu di sini untuk naro kuenya aja kali ya. Terus tambahin satu kompor. Nah sini aja kali ya. Habis itu kita lihat para tetangga kita udah pada seneng semua nih guys. Dan ada juga yang telat ini datangnya. Aduh parah banget. Oke, gue lupa guys, dia nggak bisa masuk karena lupa nggak ada pintunya guys. Oke, kita kasih pintu favorit kita. Oke, tunggu dia masuk dan kita tutup biar mereka pada enjoy party. Kayaknya gue harus masak kue white cake deh guys. Kalian bisa lihat di sini orang gue semangat banget buat white cake-nya. Di saat kita fokus masak, ada satu orang yang merasa capek dan pengen pulang nih. Nah akhirnya kuenya udah selesai juga guys, tinggal kita panggil semua ya. Halo, silakan. Kalau kita lihat semua tamu kita enjoy, terutama om-om yang satu ini yang genit deketin. Terus kita lihat di kamar satunya yang benar-benar nggak ada privasi. Yeay, akhirnya event party kita udah selesai juga. Terus yang lain udah pada dada-dada untuk pulang. Tapi kalian tahu di ruangan ini nggak ada pintu dan mereka terkurung di sini cuy. Karena kita udah capek banget, kita istirahat aja dulu guys. Biarin mereka pada terkunci di dalam sini. Bosnya udah datang untuk nyapa kalian semua. Halo semuanya. Halo. Bau katanya anjir, bau. Nah guys, kalau kalian perhatikan di sini udah ada satu Sims yang udah berlumut banget nih, yaitu tamu pertama kita. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, rumah kita udah dipenuhi sama orang-orang bau cuy, yang semuanya udah mirip zombie di sini. Oke, kayaknya kita nampung banyak orang lagi guys. Kita keluar rumah dan kita cari teman-teman kita lagi, kita ajakin kenalan dan suruh ikut ke party kita. Oke. Halo, salam kenal. Saya Sapol. Kalau Bapak ingin join di party kita, silahkan Pak masuk ke dalam aja. Itu banyak banget orang yang suka sama partinya, saking nyamannya. Mereka pada nggak mau pulang. Kita lihat suasana rumah kita dulu. Ini kenapa ini udah berubah jadi zombie kali. Ada 2 orang yang berubah jadi zombie guys. Sini satu berubah jadi zombie tuh. Padahal ada kasur sampingnya malah pingsan di situ. Aduh. Gua ada cara terbaik untuk memperbanyak teman kita. Gimana kalau misal kita ke work, terus kita ke bar guys. Kayaknya night club ini cocok buat nyari temen guys ya. Halo semuanya. Salam kenal semuanya. Ini juga udah kita udah kenalan sama. Kita ajakin kenalan juga nih. Ini juga. So yap, akhirnya udah sampai rumah juga. Kita waktunya buat event lagi cuy. Sama kita harus hostkan. Terus kita undang semuanya yang habis kita yakin berteman. Teman lama, teman baru semuanya kita undang cuy. Terus kita pilih rumah, ya udah jelas rumah kita. Terus kita add event lagi di hari yang sama, di jam berbeda gitu. Kita invite semuanya lagi. Terus kita invite semua teman-teman baru kita yang baru kita ajakin kenalan tadi. So yap, di hari ini udah ada 2 event yang udah kita buat sejang berselang dari event pertama. So kita enjoy aja ya. So ya, tamu kita pada ngumpul semua cuy. Ramai banget ini. Oke, so kita ajakin mereka ke dalam rumah kita. Ada 3 rombongan nih, ada rombongan 1, 2, sama 3 yang kita lihat udah pada kumpul semua di dalam. Kita ajakin makan, semuanya udah masuk di dalam semua juga. Terus gue punya ide nih guys, gimana kalau misal gue buat basement untuk mereka semua nih. Karena kan pada mau tidur juga tuh, rata-rata pada mau tidur. Gimana kalau kita buat tempat tidur di basement bawah sini cuy. So ruangan untuk kayak base campnya udah jadi cuy. Tangganya juga udah jadi tinggal gua buat aja kamarnya ya. So kita langsung skip aja. So kita bakal lihat siapa orang yang benar-benar berani untuk ke toilet basement kita ini. Wah, ada nih orang pertama yang bakal menuju ke toilet basement kita guys. Dia ini kebelet banget, sudah pengen pipis kali ya. Jalannya aja udah kayak apa gitu. Tapi dia nggak tahu kalau toiletnya tuh jauh banget itu. Gue percepat. Ya Sakari, kamu bisa. Jalan yang kebelet pipisnya masih lagi. Oh udah sampai, mungkin dia istirahat. Mana sih toiletnya, mana sih? Dari tadi gue udah nyampe sini belum ada nih. Udah kayaknya dilega nih, udah ngompol nih kayaknya dia. Oke,
Sakari dengan perjalanannya menuju ke toilet basement kita. Berapa jam pun ini belum nyampe. Kita udah percepat, masih jauh banget ini. Akhirnya, aduh, belum nyampe ya. Toiletnya di mana sih? Kiri, kanan. Akhirnya Sakari melihat cahaya ilahi yang dimana di situ mungkin bisa dilihat ada toilet. Wow, langsung ngantuk dia cuy. Ngantuk banget, langsung lapar ini. Ini parah banget sih kalau bisa lu udah sampai sini terus nggak jadi buang air besarnya cuy. Kayak gila banget sih. Akhirnya Sakari nyampe di tujuan hidup dia. Lega. Akhirnya Sakari sudah dengan tujuan hidupnya. Wah, dengan pedenya dia jalan anjay. Kayak semua masalah hidupku udah selesai nih. Tinggal balik lagi ke tangga tadi. Yang jauhnya minta ampun ini asli. So kita lihat Sakari berjalan dengan pedenya, dengan percaya diri, udah menyelesaikan misi pembuangan air. Kita percepat. Sakari terdiam di sana cuy. Kenapa dia? Anjay, pede banget nih dia. Enjoy. Kayak butuh kopi, capek. Baru setengah jalan udah capek lagi nih si Sakari nih. Gue takutnya pas nyampe puncak malah mau BAB lagi. Akhirnya Sakari naik ke atas melihat dunia lagi cuy. Capek banget ya Sakari. Dia langsung nyeduh kopi cuy. Mantap nih. Mantap. Ya so kita lihat alam di atas lagi pada chaos banget. Dan kayaknya gue lupa sesuatu deh. Tadi di basement ini gue pengen buat kamar gitu ya. So kita langsung buat kamarnya aja. Karena rencana gue tadi buat kamar gitu cuy. So kita tambahin wall. Kita buat labirin lagi aja kali ya. Tadi biar tamu-tamu kita pada seneng guys. Pada olahraga juga. Taruh di sini, di sini. Nah, kamarnya udah jadi cuy. So, gua kasih penerangan yang sangat terang biar mereka bisa tidur nyenyak gitu cuy. So, di sini kalian bisa lihat labirnya gede banget, panjang banget, lebih tadi yang di awal guys. So, kamarnya juga lebih terang biar ya itulah biar mereka bisa istirahat. Terus ya kita lihat siapa orang pertama yang bakal istirahat di basement cuy. Kita lihat di sini pada berantakan banget, air di mana-mana. Itu kayaknya air ngompol deh guys, air kencing deh kayaknya. So, bisa kalian lihat di sini Sakari dengan kemampuan maratonnya masuk lagi ke basement kita guys. Kayaknya dia menuju ke ruangan tempat tidur dan ada lagi si Cassandra. Kamu kedua kita kayaknya dia balik lagi cuy. Ini lihat di depan ini gelap banget ini as. Nah, terus kita lihat di sini si Sakari masih bertahan di sana. Cassandra pun turun bareng suaminya Bang Don dan Cassandra mengikutinya guys ya. Sakari putar balik cuy. Kayaknya dia takut deh. Aduh, Sakari sayang sekali. Dia nggak berhasil maraton sampai ke ruangan kasur yang ada di ujung situ cuy. Tapi di sini kita lihat Don meninggalkan Cassandra di belakang sana. Cassandra situ kayaknya lagi kentut deh tadi. Oke, terus ada lagi nih. Coba Nina, si Nina terus udah banyak banget ya yang masuk ke basement kita. Mereka pada ngantuk semua guys. Lihat dari jalannya aja tuh udah mirip kayak orang kecapean banget gitu. Si Don kenapa tuh singgah di situ tuh? Kayaknya Don lagi ini deh guys. Lagi capek banget terus dia bau, terus ngantuk. Udah campur aduk tuh pikirannya dia tuh. Si Nina juga diem. Ada apa sih semuanya? Mereka pada diikutin arwah-arwah hijau gitu ya cuy. Cassandra udah deket guys. Udah banyak guys yang masuk guys. Ada Summer. Kita lihat siapa orang pertama yang bakal memecahkan rekor tidur pertama di kamar tidur yang sangat jauh ini. Cassandra disusul dengan Don di belakang. Cassandra terdiam cuy. Kayaknya dia takut sama jigjak ini cuy. Si Don juga terdiam. Arwah-arwah hijaunya tuh masih ada, masih kental banget ya. Cassandra melanjutkan perjalanannya demi istirahat di kamar tidur basement ini. Disusul banyak banget orang di sini. Akhirnya Cassandra. Beri selamat untuk Cassandra karena orang pertama kali yang bisa istirahat di kamar tidur terjauh yang pernah ada ini cuy. Cassandra bangun lagi tiba-tiba nih. Kenapa Cassandra? Mungkin tempat tidurnya nggak enak cuy. Jadi dia pindah tempat gitu ya. Terserah lu Cassandra mau dimanapun itu. Ada 8 kasur di sini gue sediain buat kalian cuy. Ini kita kayak ngeliat dengan ini balapan untuk nyampe di tempat tidur gitu cuy. Ini banyak yang putar balik ya guys ya. Si Cassandra tidur nyenyak di situ cuy. Diikuti oleh Megan, bartender kita, akhirnya bisa tidur nyenyak juga. Si Cassandra bangun cuy. Gak tau kenapa dia bangun, kenapa itu. Malah naik lagi cuy. Ada 2 orang yang benar-benar udah istirahat, nggak ada yang nyampe nih. Padahal mereka pada masuk semua nih di labir ini, tapi nggak ada yang nyampe cuy.
Cassandra tidur nyenyak, Megan tidur nyenyak. Silahkan, selamat menikmati. Karena bangun-bangun kalian bakal lewatin labirin tadi. Waduh, siapa nih? Oh, Beatrix. Menang ketiga kita si Beatrix. Akhirnya istirahat juga si Beatrix. Oke guys, kayaknya gue perlu perluas lagi deh. Oke, perluas. Beatrix tiba-tiba langsung bangun gitu ya. Oke, udah ada 3 orang yang nyampe. Terus siapa nih yang nyampe lagi nih? Waduh, ini udah nyampe di kamar tidur malah tidur di lantai. Saking capeknya. Aduh, penanti yang sia-sia banget ini. Beatrix sudah tidur, udah ada 4 orang yang berhasil nyampe di kamar tidur kita. Oke, begitulah cerita perjuangan The Sims kita di kamar tidur yang kita buat ini. Ada beberapa orang yang pas nyampe langsung tidur di lantai karena saking capeknya udah nggak bisa naik ke kasur lagi cuy. Oke, thank you semuanya. See you in the next video guys. Bye bye.